Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa melanjutkan diskusi kita meskipun hanya melalui kuliah daring. Tapi mudah-mudahan tidak sedikit pun mengurangi semangat kita untuk terus belajar, untuk menambah wawasan, agar kita betul-betul paham terhadap ekonomi Islam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengelaborasi lebih dalam tentang konsep uang dalam perspektif Islam. Kata perspektif Islam tentu punya makna yang baik secara eksplisit maupun implisit, itu mengandung sesuatu yang salah terhadap perspektif yang lain. Katakanlah di dalam dunia ekonomi setidaknya diskusi ekonomi selalu berbicara teori barat dan teori Islam. Akhir-akhir ini memang yang menjadi referensi, menjadi rujukan pengembangan konsep-konsep di dalam ekonomi itu rata-rata diadopsi dari ekonomi barat yang dipelopori oleh orang-orang klasik dan neoklasik seperti Adam Smith, David Ricardo misalkan, John Maynard Keynes dan lain-lain. Tetapi di dalam dinamikanya ternyata teori ataupun konsep yang dikembangkan oleh orang-orang barat ternyata menimbulkan miskonsepsi yang berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi itu sendiri. Katakanlah dalam konsep uang mengalami disorientasi baik secara konsep maupun secara fungsi. Itulah mengapa kita harus berdiskusi tentang uang. Tentu uang ini menjadi kata yang sangat menarik bagi siapa saja. Bahkan saking menariknya uang ini kadang-kadang menjerumuskan kita, baik secara akidah, secara sosial, secara politik, bahkan secara ekonomi. Nah, kita fokus saja dalam satu perspektif, yaitu wilayah ekonomi, bahwa ekonomi itu terguncang, ekonomi itu mengalami instabilitas, kadang-kadang bahkan kebanyakan berangkat dari miskonsepsi terhadap uang itu. Fenomena krisis yang sering terjadi di dunia ini berawal dari miskonsepsi masyarakat global terhadap uang. Nah, itulah mengapa kita harus berdiskusi tentang uang di dalam perspektif Islam. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, dalam perspektif historis, memang dinar dan dirham dijadikan sebagai karensi, mata uang Islam pada saat itu. Bahkan di dalam Al-Quran secara jelas termaktub kata dinar dan dirham, misalkan dalam surah Al-Imran ayat 75 dan surah Yusuf ayat 20.
yang menyebutkan secara tersirat dinar, danair, dirham, darahim. Tetapi sebetulnya kalau kita merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, bahwa intelektual muslim mengakui bahwa uang dinar dan dirham bukanlah dari Islam. Tetapi Islam mengadopsi dinar dan dirham dari peradaban-peradaban sebelumnya. Seperti dari Yunani, kemudian dikembangkan oleh orang-orang Romawi, kemudian berlanjut pada Bizantium, dan pada akhirnya dikembangkan oleh orang-orang Persia. Jadi singkat cerita, dinar dan dirham adalah menjadi international currency, mata uang internasional pada saat itu. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Islam sebagai kekuatan yang melahirkan entitas sosial, katakanlah negara Madinah pada waktu itu, membutuhkan alat transaksi baik sifat yang dalam skala lokal maupun sifatnya dalam skala internasional. Maka dipilihlah dinar dan dirham. Pertanyaannya, kenapa tidak mata uang yang lain? Yang pertama, memang Islam belum punya infrastruktur untuk mencetak uang. Yang kedua, memang international currency pada waktu itu adalah dinar dan dirham. Dan yang ketiga, memang secara international konsensus, masyarakat global menerima bahwa emas dan perak dijadikan sebagai alat tukar yang sah pada saat itu. Maka dijadikanlah dinar dan dirham sebagai mata uang di dalam Islam. Tetapi sebetulnya Imam Malik dan Ibnu Taimiyah, khusus pada Ibnu Taimiyah misalkan, menjelaskan di dalam bukunya Majmu' Fatawa, ia menyebutkan bahwa gold and silver coin have no natural or Sharia specification. Bahwa dinar dan dirham itu bukan mata uang syariah, tetapi dia adalah konsensus sosial yang disepakati secara bersama-sama bahwa dinar dan dirham adalah mata uang. Umar ibn Khattab juga mengatakan bahwa uang tidak harus dari emas. Boleh-boleh saja uang dari kulit onta. Asalkan harus ada aspek hukum yang jelas, legalitas dari negara, dan masyarakat sepakat bahwa item itu adalah mata uang. Artinya apa? Artinya uang itu adalah konsensus kesepakatan. Kemudian syarat yang kedua adalah dia harus memiliki legalitas yang jelas. Dalam hal ini negara yang punya peran, negara yang punya fungsi untuk menetapkan nilai uang, agar nilai uang itu tidak mengalami fluktuasi yang luar biasa tajam. Nah, dari penjelasan ini bahwa berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah dan Umar ibn Khattab bahwa uang tidak harus dari emas dan perak, tetapi yang menjadi syarat utama adalah bahwa uang itu adalah konsensus sosial, kesepakatan bersama. Yang kedua, dia harus punya legalitas yang jelas
misalkan negara yang punya peran untuk menetapkan nilainya. Jangan diserahkan ke pasar. Ketika nilai uang diserahkan ke pasar, maka akan berbahaya. Nilainya barangkali akan mengalami depresiasi, maka otomatis harga-harga akan semakin tinggi. Lantas pertanyaannya, uang yang islami itu seperti apa? Nah, kalau kita merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun, bahwa uang itu hanya punya fungsi dua saja. Yang pertama, dia sebagai alat tukar. Yang kedua, dia sebagai pengukur nilai. Uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat pembayaran transaksi. Tentu ini sangat sederhana. Ini pula yang sering kita lakukan setiap harinya. Kemudian uang punya fungsi sebagai pengukur nilai. Dengan uang kita bisa menilai sebuah barang. Dengan uang kita bisa menilai harga rumah. Dengan uang kita bisa menilai harga mobil dan seterusnya. Bayangkan kalau tidak ada uang. Maka akan terjadi praktek barter yang kata Imam Al-Ghazali ini bisa menjebak kita pada praktek riba al-fadl. Karena barter ini mensyaratkan double coincidence. Kamu mau, saya mau. Jadi dua-dua pelaku transaksi itu harus sama-sama mau. Jikalau satunya tidak mau, maka tidak akan pernah terjadi transaksi jual beli. Nah, itulah susahnya, sulitnya penerapan barter. Sehingga dengan uang itu bisa memudahkan kita untuk melakukan transaksi jual beli. Karena memang yang pertama, alat tukar itu adalah fungsi uang. Yang kedua, uang berfungsi sebagai pengukur nilai. Jadi kata Imam Al-Ghazali, uang itu tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Karena uang tidak punya nilai. Uang itu hanya seperti cermin saja. Cermin tidak punya gambar. Tetapi cermin bisa merefleksikan semua gambar yang ada di hadapannya. Nah, begitu juga dengan uang. Uang itu tidak punya nilai. Tetapi uang bisa mengukur nilai setiap barang yang ada di hadapan uang itu. Artinya, uang itu tidak akan pernah punya nilai kalau dia tidak disandingkan dengan barang, tidak disandingkan dengan item, dan lain sebagainya. Seberapa banyak pun uang yang kita punya, tetapi kita hidup di sebuah pulau yang gak ada barangnya, yang tidak ada pasarnya, maka uang tidak akan pernah ada artinya. Sehingga berdasarkan logika Imam Al-Ghazali bahwa uang itu tidak boleh dijadikan sebagai komoditas lantas diperdagangkan antara satu dengan yang lain. Imam Al-Ghazali sudah mengingatkan bahwa ketika uang diperdagangkan, misalkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lagi, ia menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Tentu hal ini akan berlawanan dengan fungsi uang yang sesungguhnya. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah sebuah pelanggaran. Dinar dan dirham adalah alat tukar. Alat untuk mendapatkan barang-barang. Mereka tidak dimaksudkan bagi mereka sendiri.
Uang tidak dimaksudkan untuk melahirkan uang-uang yang lain. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ketika uang itu diperdagangkan, maka uang akan mengalami depresiasi, maka berdampak terhadap inflasi. Barang-barang pasti naik. Sejak abad ke-12 sudah diingatkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang tidak boleh dijadikan sebagai barang yang diperdagangkan. Can betray each other. Itulah mengapa di dalam Islam uang tidak dipandang sebagai store of value. Uang bukan berfungsi sebagai penyimpan nilai. Karena ketika uang berfungsi sebagai store of value, maka uang itu cenderung untuk diperdagangkan, dispekulasikan, dan berdampak terhadap stabilitas moneter global. Nah sayangnya orang-orang barat mengasumsikan bahwa uang itu sebagai store of value, sebagai penyimpan nilai. Sehingga uang itu diperdagangkan, uang itu dimainkan di dalam praktek spekulasi. Bahkan mereka punya teori yang sangat terkenal. Apa teorinya? Time value of money. Uang itu semakin lama harusnya semakin banyak. Artinya waktulah yang melipat gandakan uang itu meskipun tanpa adanya proses. Di dalam proses itu dipastikan bahwa uang pasti mencapai positive return. Tidak ada yang negatif. Uang harus bisa melahirkan uang-uang yang lain seiring dengan perjalanannya waktu. Semakin lama waktunya, harusnya semakin banyak uang yang diciptakan. Inilah yang kita sebut sebagai time value of money. Nah, pertanyaannya, bagaimana fungsi konsep uang yang Islami itu? Nah, silahkan dibuka surah At-Taubah ayat 34. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang menimbun zahab wal fiddah, emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, fabashshirhum. Nah, ini menarik. Fabashshirhum, beritakanlah kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Bi'azabin alim, azab yang pedih. Coba Anda perhatikan, Allah menggunakan kata mazazi. Kabar gembira tapi azab yang pedih. Artinya ada sebuah proses di dalam moneter. Ketika uang disalahfungsikan, memang akan berimplikasi terhadap pertumbuhan yang luar biasa, spektakulernya. Tetapi itu dalam jangka waktu yang pendek. Itulah yang kita sebut sebagai fabashshirhum. Pasti ekonomi itu akan cepat tumbuhnya, tetapi pada dasarnya dia tidak punya jangkar. Pada prinsipnya dia tidak punya pondasi. Seperti gelembung yang semakin membesar, bubble, tetapi isinya tidak ada. Itulah gambaran ketika uang itu dijadikan sebagai komoditas. Uang itu diperdagangkan antara uang satu dengan uang yang lain. Maka akan terjadi bubble ekonomi. Nah, sayangnya
di dunia ini praktek spekulasi itu menjadi sesuatu yang sangat lumrah, menjadi sesuatu yang sangat biasa-biasa saja. Kalau ditinggalkan, kita akan mengalami kerugian. Itu yang ada dalam teorinya orang-orang barat. Sehingga kalau kita berbicara sektor ekonomi itu hanya dibagi dua wilayah saja. Yang pertama adalah sektor real, jelas, ada aktivitas ekonominya, ada pertambangan, ada perdagangan, transportasi, pariwisata, dan lain-lain, itu real. Tapi ada sektor yang non-real. Sektor yang tidak real, tetapi itulah yang menjadi tujuan yang digemari oleh orang-orang kaya, oleh para investor, karena pragmatis, instan, cepat kaya. Jadi jangan heran, ekonomi dunia ini semakin tinggi menjulang, tapi tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Hampir rata-rata, kata Ray Davis, 4-5 tahun akan terjadi krisis yang rata-rata berasal dari sistem moneter perbankan. Misalkan di Indonesia, kita masih ingat peristiwa krisis moneter tahun 98. Padahal 4 tahun sebelumnya kita disebut sebagai macan Asia tahun 94. Lihat, itu Pak Bashir. Kabar gembira bagi Indonesia. 4 tahun kemudian apa yang terjadi? Ekonomi yang dianggap kuat ternyata sangat kropos, rapuh, tidak lama mengalami gejolak moneter yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang bermain spekulasi. Kalau kita baca sejarah, di antara tahun 90-an sampai tahun 95, terjadi liberalisasi sektor keuangan. Bank-bank banyak yang berdiri di Indonesia, Bank of Bangkok, Bank of Jepang, bahkan hikmahnya juga Bank Muamalah berdiri tahun 92. Jadi pada singkat ceritanya, terjadi liberalisasi sektor keuangan. Anda tahu bahwa fungsi bank itu bukan hanya intermediari. Ternyata bank itu bisa menciptakan uang dari ketiadaan. Bank can create money out of nothing. Yang kedua, bank juga sukanya menjadi spekulan. Mereka suka gemar bermain di wilayah yang tidak real, di wilayah sektor non-real. Itulah yang mengakibatkan kenapa tahun 98 kita mengalami krisis yang luar biasa parah. Ya karena tadi uang mengalami disfungsi. Sehingga dalam Islam kalau ditanya apa uang yang syariah itu, singkat saja, uang syariah itu adalah uang yang mengalir. Kenapa uang yang mengalir? Flow konsep. Karena kalau kita alirkan uang, maka uang itu mempunyai multiplier efek yang luar biasa. Kita alirkan uang di sektor yang real, maka dampaknya investasi meningkat, misalkan lapangan kerja meningkat, masyarakat punya pendapatan, pengangguran turun, kemiskinan turun. Itulah mengapa flow concept itu menjadi landasan, menjadi konsep dasar uang di dalam Islam. Jadi kita jangan terjebak pada jenis-jenis uang. Uang itu harus dinar, uang itu harus perak. Tapi meskipun dinar, meskipun perak, kita simpan, kita timbun, maka kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 34 tadi, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Di garis bawahi, zahab wal fiddah wala yunfikuna fisabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya di dalam usul fikih, kalau kita menggunakan bahasa usul fikih, mafhum muwafaqahnya adalah bahwa
kita tidak boleh menimbun uang. Kalau kita menimbun uang, berarti kita tidak mensyariahkan uang. Jadi uang yang syariah itu adalah sesuai dengan fungsinya. Letakkan fungsi uang pada tempatnya. Fungsi uang adalah untuk menggerakkan sektor real agar mempunyai dampak yang luar biasa, multiplier efek yang luar biasa, pengangguran turun, kemiskinan turun, pendapatan masyarakat naik. Maka ekonomi akan stabil, ekonomi akan bangkit. Tetapi dengan jangkar yang kuat. Bukan bubble ekonomi, bukan ekonomi yang menggelembung. Karena di dalam Islam, uang itu ibarat air. Air, Anda lihat air, kalau air itu tergenang, maka akan menjadi sumber penyakit. Malaria, demam berdarah, jadi sarang nyamuk. Untung nggak menjadi sumber virus corona. Nah begitu juga dengan uang. Uang itu kalau ditimbun bukan hanya diendapkan, tidak. Ditimbun itu berarti kita menyalahkan fungsi uang. Kita mengalokasikan yang harusnya uang itu dialirkan di sektor real, tetapi kita alihkan uang itu di sektor non real. Itu pun juga artinya menimbun. Itu artinya iktinas. Jadi iktinas modern itu adalah ketika kita menggunakan uang sebanyak-banyaknya di sektor non real. Itulah yang kita sebut sebagai iktinas, penimbunan uang dalam perspektif Islam. Jadi penimbunan itu adalah disfungsi uang, bukan sebagai alat tukar, bukan sebagai pengukur nilai, tetapi uang difungsikan sebagai komoditas. Itulah iktinas. Kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, nah, jadi sumber krisis hari ini adalah banyak orang yang salah paham terhadap uang. Orang terlalu gemar terhadap uang, bahkan banyak yang menghalalkan segala cara. Misalkan dengan praktek riba tadi. Ternyata riba diharamkan bukan hanya tidak adil. Dalam teori moneter perbankan, riba itu ternyata punya fungsi untuk melipat gandakan uang. Bank can create money out of nothing. Bank dengan bunga bisa menciptakan uang dari ketiadaan. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, pasar uang boleh-boleh saja. Ya, pasar modal boleh-boleh saja, saham misal silahkan, sekuritas monggo. Asalkan ya, sektor keuangan ini ditentukan oleh permintaan atau aktivitas ekonomi yang real di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya ingin kasih contoh saja. Misalkan di tahun 2006, kita lihat ini perbandingan ya di tingkat dunia. Sektor non realnya 700 kali lipat daripada sektor realnya. Di Indonesia saja tahun 2000-an, sektor real hanya sekitar 1.290 triliun. Bandingkan dengan sektor yang non real, totalnya 10.913 triliun. 6 tahun kemudian, realnya hanya 3.338 triliun, sektor non-realnya meningkat tajam mencapai 27 triliunan. Anda bisa bayangkan begitu tidak seimbangnya ekonomi makro kita antara LM itu pasar uang, sektor non-real, liquidity money, dan IS, investasi dan saving, sektor real, tidak seimbang. Padahal secara teori LM dan IS itu harus seimbang. Bahkan kalau bisa IS-nya lebih kuat daripada LM-nya. Karena IS inilah yang mempunyai multiplier efek yang luar biasa. Sektor real ini yang bisa mengurangi pengangguran secara konkret, kemiskinan bisa terguras secara nyata.
Tapi berbeda halnya dengan sektor yang non-real. Uang hanya berputar di kalangan orang-orang yang punya akses terhadap itu saja. Itulah dalam bahasa Al-Quran, dalam surah Al-Ansar misalkan ayat 7. Kaila takuna daulatan bainal agniya. Agar uang itu tidak hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja. Artinya penimbunan itu hanya bisa dinikmati, hanya bisa diakses oleh orang-orang yang kaya raya saja. Atau minimal orang yang punya akses saja. Jadi orang miskin tentu nggak punya akses terhadap pasar uang yang agak ribet, ekonomi digital, inklusif finansial dan sebagainya itu. Nah inilah kenyataannya bahwa krisis berulang-ulang itu memang berangkat dari miskonsepsi masyarakat global terhadap uang. Maka perlu kita cerahkan, perlu kita jelaskan. Di dalam perspektif Islam, uang itu hanya sebatas alat tukar. Yang kedua, uang itu sebagai pengukur nilai. Jadi jangan sampai ya ditimbun-timbun. Misalkan dalam bahasa Al-Humazah. Coba hafalkan surah Al-Humazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa addada. Celakalah bagi yang suka ngumpetin uang. Humazah tuh yang suka menimbun. Apa itu al-humazah? Alladzi jama'a mala wa addada. Orang yang sukanya mengumpulkan duit, ngitung-ngitungin duit. Jama'ama lawa'at dada. Jadi orang yang tidak memfungsikan uang pada tempatnya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka al-hutamah. Itu ancaman. Kenapa? Karena banyak orang yang membutuhkan modal. Orang butuh dana agar investasi meningkat, lapangan kerja meluas, pengangguran turun, kemiskinan turun. Tapi ketika kita kerjaannya hanya ngumpetin duit, nimbunin duit, jama'a malawat dada, ngitung-ngitungin duit saja agar uang itu hanya berputar-putar di kalangan kita-kita saja. Nah inilah yang kita sebut sebagai al-humazah atau al-iktinas tadi. Nah ini fakta pasar uang modern hari ini. Jadi volume transaksi di pasar uang atau yang kita sebut sebagai currency speculation atau derivative market per hari itu kira-kira sekitar 1,5 triliun US dollar. Sedangkan volume transaksi yang terjadi pada sektor real itu hanya 6 triliun per tahun. Bandingannya hari dan tahun. Padahal dalam satu tahun ada 365 hari. Jadi wajar, kata Ray Davis dan Glenn Davis. Di dalam bukunya A History of Money from Ancient Time to the Present Day. Selama 20 tahun terakhir telah terjadi lebih dari 20 krisis keuangan. Artinya rata-rata 5 tahun akan terjadi krisis. Inilah sebabnya kita perlu berdiskusi konsep uang dalam perspektif Islam tadi. Nah kalau begitu bagaimana solusinya? Emang yang saya catat ada 3 solusinya yang ditawarkan. Yang pertama ada yang ingin kembali kepada dinar dan dirham. Ini yang saya sebut sebagai mazhab metalis, metal, logam mulia. Karena memang nilai emas itu relatif stabil, tidak berfluktuasi. Jadi uang itu nilainya memang harus stabil, nggak boleh sangat fluktuatif. Kadang naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik lagi. Ini bahaya terhadap perekonomian. Tetapi jawabannya, kalau kita kembali pada dinar dan dirham, tentu ada persoalan baru di sana. Nah, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali bahwa uang itu nggak boleh punya nilai, padahal dinar dan dirham punya nilai. Ketika uang itu punya nilai, maka cenderung uang itu akan diperdagangkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, dinar dan dirham akan terkena hukum Gresham Law,
hukum Gresham yang berbunyi bad money drive out the good one. Uang yang tidak baik akan menghilangkan uang yang baik dari peredaran. Contoh begini, di tangan kanan Anda ada uang yang kumal-kumal bau ikan asin. Di tangan kiri Anda ada uang yang baru wangi dari perbankan. Anda pilih yang mana untuk transaksi? Tentu jawabannya pilih yang kanan kan. Nah begitu juga di tangan kanan Anda ada uang tembaga. Di tangan kiri Anda ada uang emas. Yang Anda gunakan transaksi yang mana? Tentunya tembaga. Yang emasnya kita simpan saja, bahkan lama-kelamaan kita jadikan perhiasan. Dan ini berbahaya secara makro. Dan yang kedua, ada yang ingin kembali kepada zaman sistem Bretton Woods. Uang boleh kertas, uang boleh apa saja, tapi standarnya harus emas, gold standard. Dan ini pernah dipraktekkan sejak tahun 1944 sampai 1973. Dan hebatnya di dalam sistem moneter global ini tidak pernah terjadi krisis. Bahkan rata-rata ekonomi dunia mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kok malah tidak lagi digunakan? Jawabannya inilah ekonomi politik internasional. Amerika ketakutan pada saat itu. Karena tahun 70-an Amerika mengalami guncangan. Mereka tidak lagi sebagai pemegang emas terbesar. Sehingga kalau dunia tetap menstandarkan uang kepada emas, maka tentu Amerika tidak bisa bermain. Karena mereka nggak punya cadangan emas yang luar biasa banyak. Jadi secara sepihak, Presiden Nixon pada waktu itu melepaskan standar gold. Gold standar tidak lagi dijadikan sebagai standar mata uang global. Jadi uang distandarkan dengan dolar. Itulah sejarahnya. Kok bisa? Ya namanya Amerika, tidak ada yang berani melawan. Yang ketiga, diperlukan ketegasan negara di dalam menentukan nilai mata uang. Ini kita sebut sebagai mazhab Chartalis. Uang boleh apa saja asal negara punya wewenang kuat untuk mengendalikan nilai mata uang. Jadi negara punya peran penuh untuk mengendalikan nilai mata uang. Tapi ini juga berat. Karena kalau kita menggunakan teori hari ini, maka kita harus punya cadangan devisa yang luar biasa untuk menstabilkan nilai uang kita yang rapuh di pasar uang global. Sehingga negara harus menyuntik cadangan devisa yang begitu banyak agar nilai mata uang kita tetap stabil, tidak begitu turun di pasar uang. Nah, inilah diskusi singkat kita pada kuliah kita kali ini. Setidaknya dapat kita simpulkan bahwa di dalam Islam, uang itu hanya berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai saja, medium of action dan sebagai measure of value. Dia bukan sebagai komoditas. Kemudian uang yang syariah adalah uang yang diberlakukan pada tempatnya. Di mana tempat uang? Di sektor real. Fungsi uang adalah untuk menggerakkan sektor real. Jadi kalau kita mengalokasikan uang di sektor yang non real, berarti kita sudah melakukan iktinas atau al-humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa addada. Baik kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa lanjutkan diskusi kita lebih panjang lagi di kelas. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.